Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat pria bermahkota melihat serangan Xiuyan mengandung kekuatan guntur sejati Hotian, ekspresi tiba-tiba berubah. Dengan cepat dia hanya bisa menuangkan kekuatan keabadian ke dalam tombak hitam. Kemudian dia menerobos tombak hitam dengan kedua tangannya sekuat mungkin. Namun tombak bencana melintas di matanya seperti telah berlalu. Karena itu datang dalam sekejap mata tanpa menjelaskan. Tuar! Terdengar suara teredam yang meledak di udara. Karena cahaya naga hitam dan cahaya guntur pemusnahan bertabrakan dengan kejam. Meskipun dalam konfrontasi sebelumnya hanya sebentar, tetapi kali ini tombak guntur seperti sedang berburu, terus-menerus menabrak cahaya naga hitam dengan ganas. Bahkan sepanjang jalan, tombak guntur terus memberbader sosok pria yang mengenakan mahkota emas. Meskipun tubuh pria ini ditutupi baju besi dewa palsu, tetapi di bawah kekuatan tombak bencana, sosok di dalam perlindungan baju besi dewa palsu tiba-tiba bergetar. Kemudian darah mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya juga berubah pucat. Bahkan seteguk besar darah keluar dari mulutnya. Bagaimana mungkin pertahanan baju besi dewa palsu tidak berguna di bawah serangan ini? Tepat merasakan aura kematian, sosok pria bermahkota langsung mundur beberapa ratus kaki. Kemudian dia menstabilkan sosoknya dengan malu. Pada saat ini, meskipun sosok pria ini mengenakan baju besi dewa palsu, tetapi masih ada busur guntur yang berkedip-kedip di sekejur tubuhnya. Jelas busur guntur ini berasal dari serangan tombak bencana guntur Xiuyan. Sekarang seluruh tubuhnya gemetar. Karena kekuatan serangan Xiuyan mengandung kekuatan guntur yang sangat kuat. Sialan, orang ini memiliki kekuatan guntur yang sangat kuat. Sepertinya orang ini memiliki kekuatan di atas kekuatan saya. Meski begitu, saya memiliki baju besi dewa palsu. Jadi seharusnya serangan tidak dapat menembus pertahanan baju besi dewa palsu. Jadi secara alami, serangan dia tidak dapat melukai saya. Pria ini berkata dalam hatinya, menyipitkan matanya sedikit, bahkan ekspresi berubah menjadi suram. Karena meskipun terlihat baju besi dewa palsu sepertinya tidak mengalami kerusakan, tetapi nyatanya tubuhnya terluka parah. Pada saat yang sama, Xiuyan dan sang ratu terus bergerak maju. Melihat itu, pria itu menggertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Saudaraku, tolong jangan bunuh saya. Sekarang saya mengakui kesalahan saya. Jika Anda membiarkan saya hidup, saya tidak akan bergabung lagi dengan Taisu." Pria bermahkota berkata perlahan. Jelas setelah dipukuli oleh Xiuyan, dia akhirnya menyesal. "Apakah Anda pikir dengan menyebutkan saya saudara bisa menyelamatkan hidup Anda?" Xiuyan berkata dengan suara yang dalam. Menatap pria bermahkota dengan acuh tak acuh, kemudian melanjutkan. "Anda mengikuti Taisu untuk menghancurkan alam dan bintang-bintang dari dunia sensi. Apakah tangannya tidak ternoda oleh darah rekan sedunia sendiri?" Mendengar itu, pria bermahkota berhenti. Jelas dia mengerti apa yang dikatakan Xiuyan. Bahkan sebenarnya, melihat ekspresi Xiuyan saja, seharusnya sudah memberikan jawabannya. Memikirkan hal itu, pria bermahkota tidak menyembunyikan ketakutannya, karena dia tahu tidak mungkin dapat menyembunyikannya dari Xiuyan. Jadi dia hanya bisa menatap Xiuyan dengan bingung, kemudian berkata dengan serius, "Oke, selama Anda tidak membunuh saya, maka saya akan berbalik dan berjuang untuk dunia sensi." Pria bermahkota segera membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, sebelum itu Anda harus membunuh mereka terlebih dahulu." Xiuyan menjawab dengan dingin, "Saudara, jika saya membunuh mereka dengan tangan saya sendiri,
maka saya pasti akan dikejar dan dibunuh oleh Taisu. Sebelumnya saya juga hampir mati karena diburu oleh Taisu. Saudara, jika Anda melepaskan saya hari ini, sebenarnya saya memiliki mayat sangat langka di sini. Mayat ini telah saya sempurnakan selama ribuan tahun, dan saya dapat memberikannya kepada Anda. Setelah pria bermahkota selesai berbicara, ada kilatan cahaya dari ujung jarinya. Kemudian sesosok mayat perlahan melayang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah sesosok mayat keluar, seluruh tubuh berwarna merah darah dan ada nyala api yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Bahkan kekuatan nyala api ini juga sangat kuat, seolah-olah tubuhnya mengandung gas yang terbakar. Tepat ketika melihat pemandangan itu, alis Xiaoyan sedikit mengernyit. Jelas saat dia merasakan dampak dari nyala api, Xiaoyan merasa sangat aneh. Ini adalah mayat boneka iblis. Dan mayat ini saya dapatkan dari Master Sekte Pemurnian Mayat. Selama mayat ini melahap banyak kekuatan nyala api, maka kekuatan mayat api ini semakin kuat. Jadi seharusnya nilai mayat api ini juga akan sangat tinggi. Dengan ini, apakah Anda bisa mengubah kehidupan generasi muda saya? Saat pria bermahkota berbicara, dengan cepat dia mengangkat tangannya. Kemudian mayat api langsung bergegas ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun pada saat mayat itu mendekat, tiba-tiba dia membuka matanya, menunjukkan kegilaan yang terpancar dari matanya. Dengan ganas, dia langsung menyerang Xiaoyan. Tawar! Dengan suara ledakan, tiba-tiba wajah mayat api menjadi sangat ganas. Kemudian dengan ganas dia meraung ke arah Xiaoyan dengan pukulan yang mengandung kekuatan api. Namun menghadapi kekuatan itu, Xiaoyan tidak menghindar, tetapi mengayunkan tinjunya ke arah tubuh mayat api yang seperti batu. Pada saat ini, tubuh mayat api dipenuhi dengan retakan yang terus menyebar ke seketika. Kemudian meledak dan akhirnya runtuh. Meskipun dampak ledakan cangkupannya tidak terlalu luas, namun dikontrol dalam jarak tertentu. Dampak kekuatan ledakan dari mayat api bisa dimaksimalkan, jadi seharusnya pukulan batu api bisa membuat Xiaoyan terluka parah saat terkena dampak kekuatan ledakan. Sialan, tubuh orang ini sangat kuat. Sepertinya saya sama sekali bukan lawannya. Meski begitu, saya hanya bisa menembak. Pria bermahkota mendengus dingin, dan dia terus mengendalikan mayat api dengan gila-gilaan. Segera mayat api terus menembak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, meledak dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Tawar! Kali ini dampak ledakan dari kekuatan mayat api sangat besar, sehingga dapat menutupi area di mana Xiaoyan berada. Namun dalam lautan api ini, meskipun membuat gelombang panas yang keluar, tetapi dalam lautan api ini dipenuhi dengan bau busuk. Pada saat yang sama, pria bermahkota dengan cepat melambaikan tangannya dan memimpin kelompok pasukan Taisu pergi. Sambil bergegas, dia menatap tajam ke sosok di ujung jauh. Dengan cepat, pria bermahkota langsung mengangkat tombak hitam di tangannya, kemudian menuangkan kekuatan keabadian ke dalamnya dengan gila-gilaan. Segera pria bermahkota melemparkan tombak itu dengan keras, yang membuat dari ujung tombaknya berubah menjadi cahaya hitam, dan langsung menyapu ke tanah dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, yang membuat di tanah yang tandus membentuk jurang yang dalam. Tepat ketika tubuh tombak ditarik, tiba-tiba energi yang menakutkan berbelok sedikit ke arah Chang Yuhua. Sialan, bajingan inilah yang menyebabkan malapetaka seperti ini, sehingga saya harus kehilangan mayat api tingkat tinggi. Oleh karena itu, Anda harus mati. Pria bermahkota berteriak dengan marah. Mendengar itu, Chang Yuhua menyipitkan matanya. Kemudian dia langsung mencoba untuk menghindari. Namun seberapapun cepatnya Chang Yuhua menghindar, kecepatan cahaya hitam jelas 1 jauh lebih cepat darinya.
Meski begitu, tepat saat cahaya hitam hampir menusuk tubuh Chang Yuhua, tiba-tiba ada cahaya api yang sangat kuat memblokir cahaya hitam yang menyapu. Tuar! Pada saat nyala api yang sangat kuat bertabrakan dengan cahaya hitam dari tombak pria bermahkota, suara ledakan langsung bergema di kehampaan. Namun pada saat kedua kekuatan bertabrakan satu sama lain, itu menyebabkan dampak ledakan yang sangat kuat, yang membuat tubuh Chang Yuhua terpental ke belakang. Sialan, semuanya mundur. Sepertinya tubuh orang ini sangat kuat. Di bawah ledakan api seperti itu, dia tidak terluka sama sekali. Ayo cepat, tinggalkan tempat ini. Pria bermahkota meraung dengan keras. Jelas setelah melihat sosok Xiaoyan dengan jelas, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Bahkan pria bermahkota tidak berani menggunakan tombak hitam lagi, dan dia dengan cepat mencoba melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama di tengah lautan api, ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan kebahagiaannya, karena lautan api ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Merasakan itu, Xiaoyan langsung membuka mulutnya, sehingga dengan cepat lautan api mulai hanyut secara perlahan lalu menghilang. Jelas api yang tak terhitung jumlahnya ditelan ke dalam mulutnya dengan gila-gilaan. Namun, meskipun kekuatan nyala api ini tidak dapat dibandingkan dengan 3 hati api di tubuh Xiaoyan, tetapi itu hanyalah perbedaan antara sumber api. Setelah Xiaoyan menelan lautan api dari ledakan mayat api, dengan cepat matanya mengunci pada sekumpulan sosok yang berbaris di ujung yang jauh. Bahkan jika diperhatikan dari beberapa sosok yang melarikan diri, itu hanya terlihat seukuran biji wijen. Namun pada saat ini, mata Xiaoyan berubah menjadi lebih dingin dan tegas. Dasar sampah, kalian pikir bisa melarikan diri dengan mudah? Setelah suara Xiaoyan keluar, Xiaoyan melihat sekeliling. Kemudian dengan cepat, dia melihat ruang di depannya. Kemudian dengan cepat, ruang itu berubah menjadi pintu gerbang yang tak terhitung jumlahnya. Segera Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwa kekosongan untuk membuka ruang. Tepat ketika Xiaoyan melangkah keluar. Sebelumnya, sosok Xiaoyan sangat jauh dari kelompok pasukan Taisu ini. Tapi detik berikutnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan mereka yang melarikan diri, yang membuat dalam sekejap, ekspresi berubah drastis. Jelas melihat Xiaoyan tiba-tiba muncul di depan mereka, sosok pria yang mengenakan mahkota emas, dia menjerit ketakutan. Namun tanpa menunggu, sosok Taisu sempat bereaksi. Tiba-tiba Xiaoyan membuka mulutnya lebar-lebar. Kemudian semua kekuatan nyala api dari mayat api yang Xiaoyan telan sebelumnya dengan cepat dimuntahkan dengan gila-gilaan. Yang membuat dalam sekejap, lautan api menelan pria bermahkota dan selusin pasukan Taisu. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga tenggelam dalam lautan api. Kemudian dengan cepat, Xiaoyan mengayunkan tinjunya ke arah pria bermahkota yang belum bereaksi. Tuar! Tinju Xiaoyan meledak dengan keras, yang membuat pria bermahkota terhuyung-huyung. Karena meskipun tinju Xiaoyan mengenai perlindungan dari baju besi dewa palsu, tetapi rasanya semua organ dalam tubuh bagian dalam juga menerima dampak tinju Xiaoyan, yang membuat seteguk besar darah menyembur keluar secara langsung. Bahkan dalam lautan api yang sangat panas ini, sepertinya Xiaoyan tidak terpengaruh sama sekali, yang membuat pria bermahkota menjadi lebih bingung. Saudara, sepertinya Anda salah paham. Kali ini selama Anda melepaskan saya, maka saya bersedia membunuh sekelompok Taisu ini. Dan saya bersedia memberikan darah jiwa saya. Jadi tolong, lihatlah saya. Bagaimanapun keluarga saya juga berasal dari... Namun sebelum pria bermahkota selesai berbicara, tinju Xiaoyan tiba-tiba langsung menghantam wajahnya. Pria itu dengan sangat keras, dan Xiaoyan juga tidak berhenti. Dengan cepat dia terus meninju satu demi satu wajah pria bermahkota, yang membuat topeng dari baju besi dewa palsu berubah bentuk
setelah kepalanya diledakkan. Pada saat yang sama, darah segar keluar dari balik topeng. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan langsung mencubit kepalanya yang terbuka dengan satu tangan. Kemudian dengan busur guntur yang berkedip-kedip di sekitar tubuhnya. Kemudian dengan cepat, Xiaoyan menuangkan kekuatan guntur yang tidak bersalah ke dalam baju besi dewa palsu. Yang membuat sosok yang berada di dalam baju besi dewa palsu tiba-tiba menjerit keras. Seolah-olah jiwanya ditarik oleh Xiaoyan saat ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.